Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil laporan praktikum pemrosesan data distribusi untuk ujian tengah semester kami. Di sini ada rekan saya, ada beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Alvaro Stefano Valino dengan NPM 2076015, lalu ada Muhammad Himadiawan dengan NPM 2076038, lalu ada saya sendiri Muhammad Rayhan Rahman dengan NPM 2076050. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Himadiawan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Raihan selaku moderator. Saya Muhammad Himadiawan akan menjelaskan poin tujuan praktikum beserta dasar teori. Poin A, yaitu tujuan praktikum. Kami harap praktikum ini dapat satu, pembaca dapat memahami DDBMS dengan proxy SQL dan MySQL Group Replication. Kedua, pembaca dapat mengimplementasikan DDBMS dengan proxy SQL dan MySQL Group Replication. Selanjutnya, poin D, yaitu dasar teori. 1. Distributed Database Management System atau DDBMS. Database terdistribusi merupakan sekumpulan data logis yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak bergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. DBMS terdistribusi adalah perangkat lunak yang mengatur database terdistribusi serta membuat pendistribusian data. DBMS terdistribusi memiliki satu logikal basis data yang dibagi ke dalam beberapa fragmen atau bagian, di mana setiap bagian disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kontrol dari DBMS yang terpisah, dengan koneksi komputer menggunakan jaringan komunikasi. Masing-masing site memiliki kemampuan untuk mengakses permintaan pengguna pada data lokal, juga mampu untuk memproses data yang disimpan pada komputer lain yang terhubung dengan jaringan. Adapun ilustrasinya sebagaimana gambar berikut. Kemudian 2. Proxy SQL. Kalau kita lihat dari namanya, kita dapat mengetahui bahwa proxy SQL berasal dari kata proxy dan SQL. Proxy yang berarti perantara dan SQL, Structured Query Language. Proxy SQL merupakan sebuah proxy produk MySQL yang berbasis open source. Proxy SQL ini menjadi penghubung antara back-end server dan database server. Proxy SQL hanya support untuk produk-produk MySQL lainnya seperti MySQL, MariaDB, Percona, dan Gallery Cluster. Jika hub proxy hanya bisa menggunakan satu algoritma saat pengimplementasian, lain halnya dengan proxy SQL. Hal ini dapat mengimplementasikan ketiga algoritma tersebut sekaligus. Kita juga sangat mudah dalam pengkonfigurasian proxy SQL ini dikarenakan pengoperasiannya 99% mirip dengan pengoperasian MySQL CLI. Proxy SQL ini memiliki prinsip kerja yang cukup spesifik, yaitu A. Query routing. Kedua, query caching. Dengan dua hal tersebut, kita dapat mengoptimalkan kinerja database server kita, sehingga tidak ada server yang overload dan tidak ada yang tidak bekerja sama sekali. Selanjutnya, MariaDB Galera Cluster. MariaDB Galera Cluster adalah cluster multiprimer yang hampir sinkron untuk MariaDB. Hal ini hanya tersedia di Linux dan hanya mendukung mesin penyimpanan InnoDB, walaupun ada dukungan eksperimental untuk MyISAM dan dari MariaDB 10.6 area. Lihat variabel sistem atau dari MariaDB 10.6 variabel sistem. Fiturnya adalah replikasi yang hampir sinkron. Kemudian ada juga topologi multiprimer aktif-aktif, baca dan tulis ke node cluster manapun, dan lainnya. Kemudian ada pun manfaat dari MariaDB Galera Cluster, yaitu
Fitur di atas menghasilkan beberapa manfaat untuk solusi clustering DBMS, termasuk tidak ada jeda replika, tidak ada transaksi yang hilang, dan baca skalabilitas latensi klien lebih kecil. Selanjutnya, Vagrant. Ketika melakukan development terhadap sebuah aplikasi, terkadang membutuhkan berbagai tool penting untuk membantu developer untuk membuat sebuah aplikasi. Ada beberapa masalah yang sering ditemui oleh seorang developer. Di antaranya adalah kesulitan ketika antar developer menggunakan sistem operasi yang berbeda. Kesulitan ketika server yang digunakan menggunakan sistem operasi yang berbeda. Kesulitan ketika proyek yang sedang dikerjakan tidak dapat berjalan di PC yang lain. Beberapa kesulitan tersebut dapat diminimalkan dengan menggunakan Vagrant. Vagrant adalah sebuah software yang menggunakan teknologi virtual machine di mana kita dapat membuat lingkungan development secara portable, konsisten, dan lebih fleksibel. Dikarenakan Vagrant menggunakan teknologi virtual machine, maka dibutuhkan software seperti VirtualBox dan VMware. Tujuannya adalah membuat sebuah lingkungan development secara portable. Contohnya adalah saat production akan menggunakan sistem operasi Ubuntu. Maka pada saat development akan menggunakan Ubuntu sebagai sistem operasi sehingga pada saat proses deploy ke production diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang muncul. Ketika ingin melakukan duplikasi atau dibagikan kepada tim developer yang lain, maka tinggal menggunakan perintah Vagrant sehingga secara otomatis ini akan melakukan konfigurasi pada PC masing-masing tim, sehingga mempermudah dalam development sebuah aplikasi. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Rehan selaku moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pada poin praktikum akan dijelaskan oleh Muhammad Dr. Valino. Karena dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Raihan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Mungkin langsung saja ya ke dalam tahap praktikumnya ke bawah. Nah, untuk penginstalan pertama kita juga yang pasti harus mempunyai Vagrant dan harus kita install seperti sintaks berikut. Lalu yang keduanya ada pembuatan VM dengan Vagrant. Di sini juga kita tidak lupa untuk membuat init Vagrant dengan sintaks seperti berikut yang ada di laporan, dan jangan lupa kita membuat hostname tiga macam ya sesuai dengan kelompok kita sendiri, dan IP-nya pun harus dibedakan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pembuatan VM pada Vagrant dengan sintaks Vagrant up, lalu akan tampil hasilnya seperti foto berikut. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada konfigurasi Galera cluster. Yang pertama yang harus dilakukan adalah update repository, lalu install MariaDB, dan selanjutnya konfigurasi Galera cluster dengan sintaks sebagai berikut. Nah, jangan lupa juga di sini kita harus memasukkan IP yang sama. Jika tidak, maka program kita tidak akan terbaca. Lanjut. Nah, seperti berikut tampilannya. Lalu untuk MariaDB-nya juga seperti ini, akan ada tampilan variable name. Lanjut. Nah, untuk mengecek sistemnya juga bisa dengan sistem CTL start MariaDB untuk menjalankan sebuah program MariaDB. Lanjut. Nah, pada titik ini juga MariaDB Galera terinstalasi. Lalu yang keempat ada konfigurasi monitoring dan remoting pada Galera cluster. Nah, di sini kita bisa menjalankan sintaks create user dengan nama yang kita inginkan, lalu akan muncul tampilan seperti foto berikut. Untuk selanjutnya ada pengujian Galera cluster. Lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa sintaks juga ya yang bisa dimasukkan, dan tampilannya pun ada di dalam laporan ini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Dr. Valino atas penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya akan saya ambil alih untuk materi selanjutnya itu mengenai instalasi PostgreSQL.
Di sini kita hanya tinggal memasukkan beberapa perintah untuk melakukan update repository dan database klien. Nah, lalu kita menginstal PostgreSQL ini menggunakan GitHub ya, lalu di include ke dalam sintaknya. Lalu selanjutnya melakukan konfigurasi PostgreSQL dengan memasukkan sintaks seperti ini, systemctl enable no PostgreSQL, lalu maka PostgreSQL akan langsung aktif ya atau enable. Nah, selanjutnya itu untuk terhubung ke latar muka admin PostgreSQL kita memerlukan clear MySQL. Nah, di sini menggunakan nama pengguna atau kata sandi default adalah admin atau admin dengan lokal pada portnya itu 6032. Nah, lalu untuk menyalin kita perlu membuat resisten ya di sini dengan menyalin konfigurasi ke runtime lalu menyimpannya ke plan disk dengan menjalankan sintak berikut load admin dan set admin. Nah, tampilan seperti ini. Selanjutnya ada konfigurasi monitoring in PostgreSQL. Konfigurasi admin PostgreSQL itu terus memantau pada node backend. Lalu kita gunakan sintak berikut seperti ini. Ada beberapa. Ini tandanya kita sudah berhasil ya. Jika muncul oke. Nah, di sini kita perlu konfigurasikan variabel yang baru saja kita konfigurasikan pada langkah di yang sebelumnya itu dengan menggunakan perintah select from dan sebagainya. Nah, maka seperti ini tampilannya jika memang sudah terkonfigurasikan, lalu simpan pada perubahannya itu dengan menggunakan sintak berikut ya yang tadi sama save. Nah, saat itu kita tinggal tambahkan node backend di sini pakai sintak ini, konfigurasikan table MySQL reputational group. Nah, di sini baru kita akan melakukan replikasi atau grup replikasi dengan menggunakan sintak berikut yang mana kita lakukan penghubung ya dari ketiga host atau keempat host ini yang sebelumnya dijelaskan oleh Faros menjadi satu server kurang lebih begitu. Nah, lalu tambahkan node cluster tolerannya itu seperti ini dengan sintak ini. Maka tampilan akan seperti ini. Nah, tidak lupa langsung kita simpan perubahan lagi dengan menggunakan sintak plot dan save. Nah, di sini kita perlu membuat MySQL user. Nah, kebetulan di sini terdapat error ya atau yang kami alami. Maka dari itu laporan yang kami buat ini tidak selesai, tetapi kami tetap menambahkan langkah-langkahnya untuk keberhasilan bagaimana gitu. Nah, untuk membuat MySQL user ini kita perlu menambahkan seperti ini. Lalu tidak lupa simpan lagi perubahannya. Lalu menggunakan tes koneksi klien. Tes koneksi klien ini berjalan pada port 6033, lalu kita dapat mencoba menghubungkan ke klien proxy menggunakan penggunaan yang kita buat di Gare atau proxy SQL. Nah, sekarang dapat mencoba menjalankan query di cluster. Lalu simulasikan kegagalan simpul menggunakan sintas seperti ini dan onCode. Kita ini menggunakan onCode ya, karena itu perlu instalasi juga menggunakan onCode ini, download onCode. Lalu ada virtual host onCode-nya, masukkan sintaknya, konfigurasikan Apache untuk onCode. Nah, ini untuk tampilan onCode-nya di sini akan saya jelaskan ya. Untuk error itu terlihat mungkin ada beberapa yang tidak terbaca atau ada yang tertinggal dari kami. Jadi kami tidak dapat menyelesaikan dengan maksimal. Nah, untuk kesimpulan yang kami ambil itu kurang lebih seperti ini. Dari pengujian yang telah dilakukan itu terbukti bahwa yang kita bisa lakukan,
kita bisa melakukan verifikasi grup basis data MySQL menggunakan load balancing dengan menggunakan proxy SQL, serta melakukan uji coba penampilan front-end sebuah website. Nah, front-end pada sebuah website dan content management system ini kami tidak maksimal ya. Walaupun memang berhasil sampai sini, tetapi ada beberapa yang memang tertinggal. Tetapi untuk Galera cluster atau grup aplikasinya kami berhasil, bisa dilihat di sini ketika kita melakukan sintak replication group. Nah, di sini maka tampilnya seperti ini. Nah, ini untuk laporan papernya yang kami buat itu mengenai implementasi DDBMS, proxy, dan pendistribusian data pada sistem on-cloud. Terdapat pendahuluan, lalu ada tunjangan pustaka, DBMS, data server, proxy SQL, MariaDB, Vagrant, lalu metode penelitian itu menggunakan studi literatur, perancangan sistem, analisis kebutuhan sistem, dan realisasi dan implementasi, pengujian dan analisis. Dengan hasil dan pembahasan yang kami sampaikan, yang kami lakukan itu seperti ini kurang lebihnya pada perancangan arsitektur sistem terdistribusi, pembuatan unit program, lalu implementasinya bagaimana, konfigurasinya bagaimana, bisa dilihat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya itu, untuk intinya itu, kami tidak dapat menyelesaikan secara maksimal pada implementasi ini, tetapi untuk pengujian grup replikasinya itu kami berhasil, dan untuk tampilan front end-nya itu kami hanya mampu stuck di dalam home login. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.